kedua hamba Allah yang pahalanya untuk almarhum Bapak Marjuki bin almarhum Walandong sebesar 500.000 rupiah. Hamba Allah 300.000 rupiah yang pahalanya untuk almarhum Nanda Ustadz Samsurijal bin Bapak Haji Muhyiddin. Yang kedua almarhum Bapak Kiai Haji Nurais bin almarhumullah. Tiga almarhumah Ibu Hajah Mulia binti almarhum Musa dan almarhum Bapak Sutarji bin Asnali. Hamba Allah 100.000 rupiah yang pahalanya untuk almarhum Al-Maktullah Ayahanda Haji Hambali bin almarhum Haji Mawar dan almarhumah Kanda Halimah Satya binti almarhum Bapak Haji Hambali. Hamba Allah 50.000 rupiah yang pahalanya untuk almarhum Bapak Munani bin Marjuki, dua almarhum Bapak Janata bin Asmat, tiga almarhum Bapak Sarim bin Ulan, empat almarhum Bapak Dana bin Uci Sanusi dan almarhumah Ibu Warsinah binti Ulana. Hamba Allah 50.000 rupiah yang pahalanya untuk almarhum Wasukata bin Walad, dua almarhumah Ibu Tihani binti Nisin, tiga almarhum Bapak Sinan bin Ulan dan almarhumah Wah Pesak binti Ulana. Hamba Allah 100.000 rupiah yang pahalanya untuk almarhum Pak Haji Sedul bin Rajin, dua almarhumah Wahajah Rani binti Ni'an, tiga almarhum Bapak Haji Rimin bin almarhum Haji Sedul, empat almarhumah Ibu Hajah Sarah binti Nosin dan almarhum Saudara Muhammad Subur bin almarhum Bapak Haji Rimin. Dari Bapak Kiai Haji Ahmad Tudori Bumi 100.000 rupiah yang pahalanya untuk almarhumah Ibu Hajah Rohmah binti almarhum Mahmud. Hamba Allah 100.000 rupiah yang pahalanya untuk almarhum Bapak Haji Awadi bin almarhum Bojol, dua almarhumah Ibu Hajah Dunia binti almarhum Bapak Haji Sawi, tiga almarhum Bapak Bonin bin Bojol, empat almarhumah Ibu Suhaina binti Haji Enam. Cuma berkah 30 pok nasi siap saji pahalanya untuk para keluarganya. Dari Ustaz Haji Ahmad Jarkasi 100.000 rupiah yang pahalanya untuk almarhum Bapak Haji Husaini bin Idris, dua almarhum Bapak Haji Romli bin Mulan, tiga almarhum Bapak Haji Mukni bin Ami, Ibu Rodiah binti Abdul Salam dan almarhumah Ibu Masrafah binti almarhum Haji Husaini.
Tiga, almarhum wal marhumah daripada keluarga yang telah berpulang rahmatullah. Allah 100.000 rupiah yang pahalanya untuk almarhumah Ananda Hayatul Nisa binti Bapak Marjuki, dua almarhumah Ibu Hajah Iharah binti almarhum Murtani, tiga almarhumah Ibu Hajah Roja binti almarhum Haji Satin, empat almarhum Bapak Jaya bin almarhum Siran, lima almarhum Bapak Murtani bin almarhum Haji Mesir, enam almarhumah Ibu Khalifah binti Musa dan para keluarga lainnya. Dari Bapak Haji Muhammad dari Haji Murahmat Waket 100.000 rupiah yang pahalanya untuk almarhum Wadokol bin Mimin, dua almarhumah Nenek Jeprit binti Bola, dan almarhum Bapak Nurji bin Sumar. Allah 150.000 rupiah yang pahalanya untuk almarhum Bapak Haji Muhammad Amin Kepuk bin Bapak Suraji. Allah 100.000 rupiah yang pahalanya untuk almarhum Bapak Saidin bin almarhum Nohan, dua almarhumah Ibu Mani binti almarhum Samad, tiga almarhum Bapak Rosidi bin Tulan, empat almarhumah Ibu Fatimah binti Tulanan, lima almarhum Wanoan bin almarhum Kantor, dan almarhumah Ibu Sitem binti Saleh. Hadirin jamaah sekalian, itulah infak sedekah dan jariah yang telah kami terima. Kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga infak sedekah dan jariah yang telah diberikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan mendapatkan ganti yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahmatullah, mari sama kita kirimkan suratul Fatihah untuk orang-orang tua kita yang telah berpulang rahmatullah, wabil khusus para almarhumin wal marhumat yang telah saya sebutkan tadi. Semoga dengan kiriman Fatihah kita, para almarhumin wal marhumat daripada keluarga kita yang telah mendahului kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Lalu suratul Fatihah malah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita apa yang menjadi tujuan kita senantiasa Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah murahkan rezeki kita, Allah berikan kita rezeki yang banyak, halal serta barokah untuk modal kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Al-Fatihah untuk jamaah masjid atau keluarga kita yang mungkin hari ini sedang sakit. Insya Allah dengan mukjizat dan karamah daripada suratul Fatihah yang sedang sakit, segera Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna sehingga tidak meninggalkan penyakit-penyakit yang lainnya. Ada hadirin niyah wa ala niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Hadirin jamaah salat Jumat rahmatullah, yang ketiga yaitu
undangan pengajian bulanan Masjid Jami Al-Mujahidin. Diberitahukan kepada kaum muslimin masyarakat Kampung Bogor, khususnya jamaah Masjid Jami Al-Mujahidin dan jamaah musola-musola yang berada di bawah naungan Yayasan At-Taqwa Cabang Bogor Serok. Kami mengajak dan mengundang kepada para jamaah sekalian untuk sama-sama menghadiri acara pengajian bulanan yang insya Allah akan dipimpin langsung oleh guru kita yang mulia Muhtaram Bapak Dr. Haji Iman Abdul Rahman LCMA, yang insya Allah akan dilaksanakan pada malam Selasa tanggal 14 Juli 2025 bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1447 Hijriah. Waktunya ba'da sholat maghrib, artinya kita sholat maghrib berjamaah di Masjid Jami Al-Mujahidin. Adapun tempatnya yaitu Masjid Jami Al-Mujahidin. Tertanda Dewan Pemakmuran Masjid Jami Al-Mujahidin Al-Ustaz Haji Sarmudi. Selanjutnya petugas Jumat yang bertindak sebagai muadzin oleh Saudara Aminuddin Al-Amin, Bilal oleh Al-Ustaz Kanda Nur Ali HS, khatib sekaligus imam insya Allah akan disampaikan oleh Muhtaram Al-Ustaz Bapak Kiai Haji Ahmad Syafiri Matrais LCMA. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak lebih dari 1 menit dari kita. Belakangan ya. Enggak belakangan 1 menit. Enggak belakangan lagi dari kita. Aja deh. 3 menit ya. Telat lagi Dari kita. Semuanya benar, dia kan 90 meter. 20 menit tinggi. Ke Cikarang lebih 20 menit. Jakarta 20 menit. Nah kalau ini tuh ini sebenarnya Gila, dia kan Jakarta. gue di jalan. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kasih sayang kepada makhluknya, terbukti dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita semua yang tak pernah henti-hentinya menghitung daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita di muka bumi ini. Allah tak pernah menghitung-hitung nikmatnya, meskipun banyak orang yang ingkar kepadanya. Allah memberikan nikmat dan anugerahnya tanpa pamrih, tanpa kepentingan, tanpa pilih kasih, karena Dialah yang Maha Kasih. Tak perlu imbalan, karena Dialah yang Maha Kaya. Kemuliaan dan kebesaran Allah tidak akan bertambah dengan pujian-pujian ciptaan makhluknya. Begitupun sebaliknya, kebesaran dan kekuasaan Allah tak akan pernah berkurang dengan ingkarnya makhluknya. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang ada yang diperbuat oleh manusia adalah kembali untuk manusia sendiri. Juga sebaliknya, keburukan-keburukan yang dilakukan manusia maka akan berbalas untuk manusia sendiri. In ahsantum ahsantum falaha wa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ma'asyiral muslimin, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Untuk itulah, sebagai rasa syukur kita, senantiasa kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan, membimbing kita dengan ajaran-ajaran kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pun semua senantiasa berada pada jalur-jalur rahimahullah. Ketika kita sudah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, kebaikan mana saja yang perlu kita lakukan dan keburukan mana yang harus kita tinggalkan. Namun kenapa
kerugian dan kejahatan, keburukan dan kezaliman yang selalu diperbuat oleh manusia, padahal itu kembali dan berdampak kepada manusia itu sendiri. Jawabnya adalah karena manusia memperturutkan hawa nafsunya, ego dalam dirinya menutupi kebaikan dan membuka keburukan. Allah Maha Pengasih telah memerintahkan kepada manusia untuk bertaubat dan kembali kepadanya agar senantiasa jalannya selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Quran surah Ar-Rum ayat 30. Ikhwatal iman rahimakumullah, perjalanan manusia tidak selalu lurus, penuh dengan lika-liku ujian dan cobaan yang sangat memungkinkan terjerumus ke dalam jurang kenistaan yang sering meninggalkan nokta-nokta hitam dalam diri manusia, baik itu dilakukan pada dirinya atau kezaliman yang dilakukan kepada Allah pun kezaliman yang dilakukan kepada manusia sendiri. Tersadarkan atau tidak kezaliman yang dia lakukan, semua itu dianjurkan untuk kembali pada sebuah kebaikan, merekonstruksi daripada ciptaannya yang suci yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bermuhasabah diri kepada agama Allah. Perintah kembali kepada agama Allah adalah satu alternatif agar kehidupan manusia yang kelam, penuh dengan nokta dosa dan kesalahan, merupakan jalan terbaik. Di saat kegalauan terjadi, kerisauan menimpah dalam diri manusia, Allah tidak menyarankan untuk tamasya ke mancanegara. Allah tidak menyarankan untuk berpoya-poya pada harta bendanya, dan Allah tidak menyarankan untuk bermabuk-mabukan yang diharamkan, karena semua itu tidak akan bisa menyelesaikan persoalan. Kembali kepada Allah, kembali kepada agama Allah adalah mereview daripada kembali kepada nilai-nilai keagamaan. Bertanya kita dalam diri kita, apakah nilai-nilai keagamaan kita sudah kita aktualisasikan 100% dari apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah, marilah kita muhasabah dengan muhasabah iman, muhasabah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan apa yang kita lakukan sifatnya mendua. Jangan-jangan kita beribadah kepada Allah justru kita mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan di saat kita mengakui bahwa Allah Maha Esa, Allah Maha Agung, Allah yang dipuja dan disanjung, tapi satu sisi kita meyakini kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pengamalan daripada nilai-nilai keagamaan yang tidak tuntas. Sesungguhnya jika kita sudah mendeklarasikan bahwa Allah Maha Agung, Allah yang patut dipuja dan dipuji serta disanjung, maka tidak ada lagi ciptaan Allah, manusia, benda-benda dikeramatkan dan lain-lainnya, karena sesungguhnya itu adalah mengundang kemusyrikan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimahumullah, begitu lemahnya iman seseorang ketika dia meyakini akan adanya Allah, meyakini Allah yang patut disembah dan dipuja serta disanjung, tapi satu sisi menuhankan daripada ego nafsunya, mencari-cari kepuasan dunia
hanya untuk memperturutkan hawa nafsunya, tidak puas dengan anugerah yang diberikan oleh Allah, tidak puas dengan kehidupan yang diberikan oleh Allah, jabatan yang diberikan oleh Allah. Namun satu sisi justru dia melupakan daripada Allah. Ketika Allah memanggil dengan panggilan azan, maka tidak serta-merta ia langsung mengerjakan berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dia berdiam diri, asik maksudnya dengan pekerjaannya. Ini adalah satu kelemahan yang tentu saja mengurangi daripada nilai-nilai keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang berpendapat bahwa apa yang dia lakukan dan apa yang dia dapatkan di dunia berupa harta, pangkat dan jabatan, sesungguhnya itu adalah hasil dirinya sendiri, tidak ada campur tangan daripada kekuasaan Tuhan. Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fir rizqi, faman ladzina fuddilu bi raddi rizqihim 'ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa, apa bi ni'matillahi yajhadun." Allah melebihkan sebagian kamu dan sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya tidak mau memberikan rezekinya kepada para hambanya yang membutuhkannya, sehingga mereka sama-sama merasakan rezeki itu. Mengapa terhadap nikmat Allah mereka ingkar? Al-Quran surah An-Nahl ayat 71. Yang kedua, mari kita kembali kepada nilai muhasabah iman kita, Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada nilai-nilai keislaman adalah nilai-nilai ajaran agama kita. Perwujudan daripada nilai-nilai keimanan terletak pada nilai-nilai keislaman kita. Pilar-pilar keimanan mengalami fluktuasi dengan keyakinan yang terkadang sulit dimakan waktu. Kealpaan seseorang membuat lupa diri dari pengamalannya. Kesengsaraan seseorang jauh karena pengamalan keimanan, sehingga membuat dirinya lupa akan Tuhannya, terjerumus dalam keasyikan dunia yang memabukkan dirinya, terlena dalam hayal dengan fata morgana yang mampu disesatkan pada dirinya, lahir batinnya suka tergores dengan tipu-tipuan dunia yang menyesatkan. Obatnya adalah mari kembali pada nilai-nilai keislaman sebagaimana yang tergambarkan dalam ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bahwa pilar-pilar keislaman tidak akan bisa terlaksana dengan baik jika nilai-nilai keimanannya mengalami erosi. Ikhwatal iman rahimakumullah, sebagaimana yang tergambarkan dalam surah Al-Ma'arij, bahwa nanti hari kiamat orang-orang yang jauh dari agama Allah, orang-orang yang terpikat dengan harta dunia dan seisinya, melupakan Tuhannya, akan mencari pertolongan yang bisa menyelamatkan dirinya dari siksa azab Allah Subhanahu wa taala. Saat langit-langit menjadi cair bagaikan luluhan perak, gunung-gunung seperti bulu yang berterbangan, tidak ada pertolongan dari sanak saudara, handai tolan, semua ingin menyelamatkan dirinya sendiri, dirinya masing-masing, mencari tebusan dari dosa-dosa yang diabadikan dalam dirinya. Mereka tidak akan selamat dari gejolak api neraka yang melupaskan kulit kepala, memanggil orang-orang yang jauh dari agamanya, dan orang-orang yang selalu menumpuk harta benda dan kekayaannya. Ikhwatal iman rahimakumullah, oleh karena itu mari kita muhasabah diri, kita praktekkan nilai-nilai Islam kita dengan sebaik-baiknya, agar kehidupan kita berjalan dengan seimbang. Nilai keimanan, keislaman kita senantiasa berjalan seiring untuk memperkuat daripada nilai-nilai kehidupan kita. Terakhir, kita muhasabah dengan ihsani. Segala sesuatunya, ibadah yang kita lakukan, pekerjaan yang kita dapatkan, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah
kita bahwa apa yang kita sembah, kita puji, Allah menyaksikan dari apa yang kita lakukan. Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, yakinlah bahwa Allah mencatat dan tidak akan terlupakan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sebagai muhasabah ihsan ini, marilah kita beribadah dengan keikhlasan kita kepada Allah. Jangan mengharapkan sesuatu, jangan menginginkan sesuatu. Sesungguhnya yang kita inginkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kehidupan kita, jabatan yang kita sandang, kehidupan yang kita jalani senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan muhasabah islami, muhasabah imani dan ihsani ini senantiasa kita bisa memberikan yang terbaik dalam kontribusi nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ar-rahmatul muhdah wa ni'matul mustad wa sirajul munir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Radallahu 'ala al-batil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'ala baqiyati sahabati wal qurabati wat tabi'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. المسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.
مالك يوم الدين إياك
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Demikian telah kita ikuti bersama pelaksanaan kegiatan sholat Jumat di Masjid Jami'ah Mujahidin Jumat tanggal 11 Juli 2025. Akhir dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.